Salam keadilan, salam sehat, salam kehidupan. Jadi sahabat-sahabat Aka, bagi Aka sih dari dulu sampai sekarang membahas kasus ini tidak ingin membahas gajah di pelupuk mata tidak terlihat, semut di seberang lautan terlihat, dikorek-korek. Ini kan sia-sia. Apa substansinya sebelum masuk ke sana? Kalau kita bicara kasus ini dari awal antara Danu dan Yosef bahkan Yoris ini sudah terbelah sekali lagi sahabat-sahabat Aka sampai akhir sahabat-sahabat Aka sekarang. Jadi kalau kita bicara Danu sebagai terpidana sekarang dia sudah ingkrah karena dia tidak melakukan banding dan kasasi, selesai. Jadi dari sanalah kita memahaminya, bicara hukumnya kan ya. Kalau kita tarik-tarik dengan perasaan ya bingung kan kayak gitu. Lalu kalau ingin membahas tentang mereka tentunya bicaralah di fakta-fakta persidangan, keterangan mereka. Ini pemahamannya supaya apa? Supaya paham. Karena semua cerita tanggal 19 dan sebagainya itu sudah, kalau boleh dibilang kita kan membahasnya sudah khatam lah gitu kan, dari mulai disuruh dan sebagainya. Itu pemahamannya sahabat-sahabat Aka gitu kan. Jadi bicara Danu dan Yosef tentunya bagaikan air dan minyak. Ini duduk permasalahannya. Yang satu sudah berkekuatan hukum yang tetap, ingkrah itu Danu itu, karena tidak ada banding dan kasasi kan itu. Bahkan mungkin kalau kita nanti ke depannya kan seperti itu. Apakah Danu ini mungkin perbuatannya lebih dari yang dia katakan, menonjok hanya sekedar menonjok ambil, kita nggak tahu. Apakah hanya sekali dia memukul Ibu Tuti, kita nggak tahu. Yang jelas Danu memukul kedua korban, itu konteksnya. Mari dengarkan dulu potongan video ini sahabat-sahabat. Ini tentang tanggal 19. Jadi siapa yang membuat rencananya dan sebagainya itu kan sudah ada dari tanggal 18, bagi-bagi tugas dan sebagainya. Mari dengarkan dulu potongan video ini. Yang udah di sana, bapak itu menurut saya gitu kan, menurut saya menangis itu, makamnya ini gitu. Tapi nangisnya nggak berhasil, nangisnya nggak sampai ke hati, nangisnya sampai ke hati. Saya mobil ambulan kalau udah dibawa teh si nggak tahu ya, soalnya nggak kelihatan lah gitu. Ke sana, keluarga di sana katanya, di dekat ruku pohon ruku gitu. Ya udah saya ke sana, ke ruku, ada banyak orang lah gitu di sana, keluarga. Terus waktu itu kan ada Asep juga yang bilang, kalau di sana bagi-bagi tugas itu, jadi maksudnya bagi-bagi tugas itu dari perwakilan yang jaga, terus dan dari kesemalan. Kalau kesemalan mungkin ada. Terus lanjut, udah itu pemakaman gitu kan. Kita waktu itu kan kasih Danu tidak kan itu tidak gitu kan. Oh, udah kan itu deh, KTKP. Oke, ada perwakilan tingkat Malang. Oke, itu si Asep, anak itu bahasa Indonesia Bang. Karena waktu itu ada si Danu. Dari itu ada perwakilan ya kan, kalau dari perwakilan dari keluarga Jancaya itu si Danu lah ke sana lah gitu kan. Terus ada perwakilan dari sekolah kan si Wahyu, kalau nggak salah. Itu ya tadi itu kalau itu. Terus Kasih lah gitu kan. Terus ada Pak Asep lagi. Itu pada saat akan pemakaman. Betul. Sahabat-sahabat Aka, jadi kalau kita menganalisanya, melihat Danulah fakta pelakunya, kan seperti itu, ingkrah sahabat-sahabat Aka. Jadi ini kasus akan kesulitan mereka setelah melakukan untuk menutupi itu. Kan seperti itu. Kenapa? Mereka itu aman-aman saja tanggal 17 itu ngeliwat dan sebagainya. Kan Danu ada di sana, aman-aman. Tetapi nanti setelah terjadinya peristiwa ini, inilah yang membuat masalah. Tidak sinkron omongan mereka. Cuma kasus ini terhenti, tidak sampai misalnya, wah kan seperti itu kan. Setelah usainya itu,
Padahal usainya itulah yang membuat kita curiga kenapa mereka tidak jujur. Kan seperti itu. Di awal berarti ada cerita Asep. Kan seperti itu kan. Nah, di Kades juga ada Asep mengatakan dia tidak ikut masalah tanggal 19. Itu udah Aka bahas. Ternyata Yoris juga mengatakan tanggal 19 itu Asep juga ikut. Ini fakta persidangan dah. Yoris mengatakan. Lalu Dedi juga mengatakan ada Asep, tetapi Asepnya sendiri tidak ada di persidangan. Coba bagaimana? Begitu juga Kosasih, Wahyu, Opik, Dedi. Pada konteksnya di sana di samping menguras bak kamar mandi adalah mengambil motor Aerox milik siapa? Milik Yoris. Berhubungan dengan siapa? Berhubungan dengan Danu. Danu sendiri di publik kacau membahas motor Aerox itu. Bahkan Yoris juga di fakta persidangan dia menegaskan datang pakai motor Aerox. Selama hari ini nggak ada bicara itu, datang pakai motor aja gitu. Jadi problem sahabat-sahabat Aka, intinya kalau mereka tidak terlibat ngapain mereka berbohong? Kan itu duduk permasalahannya sahabat-sahabat Aka. Nah, ini mari dengarkan dulu potongan video ini sahabat-sahabat Aka, agar paham kita bicara di fakta persidangan. Itu bukan di fakta perasaan. Karena ya sampai sana mungkin sekitaran jam 8 kalau tidak salah ya, saya lupa lagi kalau pokoknya pas ke sana itu udah di polisi lain semua, udah di polisian, udah banyak orang, udah ada petugas kepolisian juga di sana. Saya kan kalau saya nerobos ke sana ke depan lah, bukan garasi bukan, tapi ke ini yang apa, rumput lah, yang halaman rumput depan gitu kan. Sama saya, Pak udah motor di sini aja gitu. Ada petugas lah di sana yang motor saya, namanya motor saya, terus saya kalau saya yang garis-garis yang itu yang apa sih, yang dari Amel lah gitu kan, saya simpan di depan teras. Nah sama saya itu kelihatan sama petugas itu masukkan ke dalam rumah itu teh Apanya? helm saya gitu Sempat disimpan di depan teras. Terus sama si petugas. saya lupa lagi petugasnya siapa, dimasukin ke ini ke dalam rumah. Nah, pada saat itu saudara sudah masuk rumah atau belum? Saya nggak berani masuk rumah, jadi saya di depan teras. Iya. Ada kursi kan. Iya. Saya mau ke sana, mau ke ya apa ya? Ya, apa-apa. Tadi sambil bilang aja. Jadi saya ke sana mau nyamperin dia ke ada Pak Lurah soalnya di sana, Pak Lurah Ajan. Sana. Tenangin dulu di sana gitu. Terus ada petugas lagi menangin saya. Waktu itu mau nangis lah gitu ya, ditenangin sama Pak Lurah Ajan waktu itu. Yang sabar gitu kan. Terus setelah itu ditenangin ada di depan di depan apa ya? Ada kursi kan di depan rumah. Petugas ini sana dulu aja, ini ada sterilisasi katanya. Oh ya udah, kan nggak tahu lah tentang hukum, nggak tahu lah ini sebenarnya gitu kan. Sana ke dekat rumah yang di sebelah kolon rumah barat ada kantin. Tuh pas saya lihat HP papa, ada telepon dari papa gitu. Oh, bapak telepon lagi Si papa gitu kan, dari terus papa ada di SMA Jalan Cagak katanya, di pos katanya. Ya udah, ke sana dulu, udah istri nangis menjerit lah gitu. Saya ya udah ke sana lagi ke banyak orang soalnya jadi terus pokoknya harus lah Pak. tapi sudah tidak masuk lagi, masuk ke dalam rumah enggak? Udah masuk ya, udah masuk. Sudah di polisi lain. Terus udah ikut ke kantin. Terus saya ya udah, saya langsung ke pos SMA Jalan Cagak. Pas di sana itu udah Pak Yosef udah ada di sana sama petugas yang namanya Pak Aceh itu. Yang udah di sana, Bapak itu menurut saya menangis itu. Mamanya ini. Tapi nangisnya nggak berhasil Pak.
nangisnya nggak sampai ke hati. Hmm? Nangisnya nggak sampai ke hati. Saya ngerasain nangis nggak sampai ke hati. Nah, itu kan penilaian saudara. Ya. Nah, terus Yang udah itu datang Mas Pak Mul datang bawa mobil merah gitu, adiknya Pak Yosef ya, dia Pak Yosef datang Mas, terus dia ini apa menurut saya gitu kan sambil nangis lagi. siapa kamu? Pak Mul saya itu, dan saya kan udah itu ya saya gimana ya, nggak nangis. Dan sebenarnya saya mau nangis pas waktu itu, tapi ngelihat istri saya nangis, saya harus tegar. Meskipun itu saya belum tahu apa yang terjadi. Jadi, oke, terus Udah itu saya ke kantin lagi, ke kantin yang dekat rumah. Udah itu saya ke istri bilang, ya itu perut tadi mau lanjutin dulu. Kalau saya itu nggak bisa ini ya, kalau perut nggak bisa. iya pagi-pagi wajar itu. Terus langsung ke ini ke tes cicing, ada baru di ini kan kenalan mama tetangga gitu kan, ke sana. Ya itu mau air dulu di sana. Terus Dan setelah itu mungkin dari sana saya kembali lagi ke kantin, terus makan dulu ada kan di sana ada terkopak kalau bisa makan dulu, terus kita mobil ambulan datang, kalau udah dibawa teh nggak tahu ya, soalnya nggak kelihatan lah gitu. Di sana keluarga di sana katanya di dekat ruku pohon ruku gitu. Ya udah saya ke sana. Saya ke sana ke ruku, ada banyak orang lah di sana, keluarga. Terus waktu itu kan ada Asep juga yang bilang, kalau di sana bagi-bagi tugas itu, jadi maksudnya bagi-bagi tugas itu dari perwakilan yang jaga, terus dari Kesemalan. Kalau Kesemalan mungkin Asep. Jadi kalau misalnya ini kan dari ini kan biasa Cidahu atau ini kan suka disuruh lagi. Jadi terus lanjut. Udah itu pemakaman gitu kan. Nah waktu itu kan Cidahu kan itu gitu kan. Oh, Kan itu teh KTKP. Nah, oke ada perwakilan tingkat Malang, oke, itu si Asep, anak sedang Bahasa Indonesia, Bang. Nah, waktu itu ada si Danu, dan itu ada perwakilan, ya kan kalau dari perwakilan dari keluarga yang cari itu si Danu lah, ke sana lah gitu kan, terus ada perwakilan dari sekolah kan si Wahyu, kalau nggak salah, nggak tahu ya tadi lupa lagi kalau nggak itu, terus Kasih lah gitu kan, nah, terus ada Pak Asep lagi. Itu pada saat akan pemakaman. Betul.